ini adalah ruang, itu suatu tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan ya maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu sebetulnya memiliki batasan yang luas. Mungkin sementara ini anak-anak beranggapan bahwa ruang hanya dibatasi oleh tembok atau pagar, ya. Tapi tentang keruangan yang akan kita bahas kali ini adalah seluruh atau sebagian yang ada di permukaan bumi. Sebetulnya anak-anak materi untuk IPS, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu pada intinya yang dibahas adalah tentang interaksi keruangan. Hanya saja ruangannya itu yang berbeda. Kalau misalkan kalian pada saat kelas 7 kemarin ya yang sudah kita pelajari juga tentang interaksi keruangan tapi antar daerah ya, antar pulau. Untuk kelas 2 ini ya interaksi keruangan hanya saja sudah meliputi di negara-negara ASEAN ya. Kemudian nanti kalau misalnya kelas 3 akan beda lagi, lebih luas lagi, yaitu di tingkat dunia. Ya, saya akan fokus pada pertemuan kali ini tentang kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, saya tekankan sekali lagi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi di negara-negara ASEAN mungkin kalian sudah mencatat ya. Kemudian yang kemarin lusa sudah saya beri informasi tentang anggota-anggota negara ASEAN. Ya, negara-negara ASEAN anggotanya ada berapa? Mungkin kalian masih ingat kemarin kan sudah saya berikan tugas yang di grup itu. Coba sekarang silahkan dibuka buku paket itu halaman 3 ya. Semuanya silakan buka buku paket halaman 3. Sudah? Sudah dibuka buku paket halaman 3? Sudah. Sudah ya. Silakan anak-anak kalian mengamati tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, di halaman 3 itu telah ditunjukkan letak geografis. Letak geografis, apa sih letak geografis itu? Ya. Letak geografis itu merupakan suatu letak di suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, itulah letak geografis. Mungkin kalian juga akan nanti menemui dengan istilah letak astronomis, ya. Letak astronomis itu yang bagaimana? Nah, letak astronomis itu nanti suatu letak yang berkaitan dengan bujur ataupun lintang. Nah, ini letak astronomis. Mungkin kalian akan mendengarkan lagi nanti letak geologis. Nah, letak geologis itu nanti yang berkaitan dengan bebatuannya. Ya. Tuh. Baiklah, untuk sekarang yang akan kita pelajari tentang letak geografis. Letak geografis negara-negara ASEAN. Amati halaman 3 ya, buku paket mengenal negara-negara ASEAN.
negara-negara ASEAN itu antara lain meliputi negara Indonesia, ya, kemudian Malaysia, Filipina, kemudian Singapura, mana lagi? Thailand. Terus mana lagi? Kamboja. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Vietnam. Vietnam. Myanmar. Terus? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Myanmar. Bisa lagi? Myanmar. Singapura. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Yang membangun ada 5, yang susulan ada 5. Diulangi, yang? Membangun ada 5 negara, yang menyusul ada 5 negara. Nah, jadi ada 10. Jadi jumlahnya ada 10. Kemudian masing-masing anggota ASEAN, ya, masing-masing anggota ASEAN itu memiliki letak geografis. Letak geografis tadi apa? Letak geografis tadi? Apa yang dimaksud dengan letak geografis tadi? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dibandingkan dengan daerah lain. Ya, bagus, ya, bagus, Arum, bagus. Jadi letak yang menunjukkan, ya, letak yang menunjukkan suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi kalau kita melihat di halaman 3, inilah letak geografis yang menunjukkan letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, kemudian masing-masing negara ASEAN ini juga memiliki letak geografis, ya. Misalkan Indonesia, ya. Misalkan Indonesia sebelah utara berbatasan dengan negara mana? Sebelah barat. Misalkan kalau Indonesia sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Cina Selatan. Ya, ini Indonesia, letak geografis Indonesia sebelah utara. Kalau sebelah barat misalnya? Berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia. Terus yang sebelah timur, yang sebelah timur. Papua Pasifik. Dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan? Timur Australia dan Samudra Iya. Bagus anak-anak, ya. Jadi itu tentang letak geografis negara Indonesia. Dan yang lainnya juga memiliki letak geografis. Nah, sekarang coba sebutkan letak geografis Singapura. Batas utaranya Laos dan Myanmar, selatan Teluk Siam dan Malaysia, India dan Myanmar, timur Kamboja dan Laos. Iya. Jadi itu letak geografis negara Singapura. Ya. Ini kan anak, ya, mungkin kalian yang lainnya yang kemarin sudah saya berikan tugas itu ternyata masih beberapa anak saja yang mengumpulkan. Tolong yang lainnya, ya. Jadi segera mengerjakan dan melaporkan di grup IPS kelas 8 CDE, ya. Jangan lupa, ya. Iya, Bu. Indonesia. Nah, sekarang Indonesia ini terletak di persimpangan, ya. Indonesia itu terletak
secara geografis Indonesia terletak di persimpangan, yaitu persimpangan itu letak geografisnya Indonesia antara mana dengan mana? Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di Sherlina antara Aulia, tolong di-mute. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik. Sedangkan benuanya adalah benua Asia. Asia dan Benua Asia dan benua Australia. Ya, benua Asia dan benua Australia. Indonesia itu terletak di persimpangan. Persimpangan itu seperti perapatan itu loh ya. Tahu ya anak-anak ya, persimpangan ya. Jadi persilangan gini. Nah, disitulah letak Indonesia. Nah, letak di persimpangan ini bisa berdampak, memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Kira-kira dampak positifnya apa anak-anak? Kalau letak Indonesia di persimpangan itu memiliki cara perdagangan, memudahkan cara perdagangan. Terus apa lagi? Memudahkan. Ya, memudahkan. Ada yang mau menjawab lagi? Ya, jadi karena letaknya di persimpangan sehingga memudahkan untuk menjadi jalur perdagangan. Ya. Dengan adanya memudahkan jalur perdagangan ini, akhirnya bisa menambah devisa negara. Ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Apa kira-kira dampak negatif ini? Dampak negatifnya apa? bumi. Sherliana, apa? Sherliana? Memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi. Sering terjadinya bencana alam, salah satu contohnya yaitu gelombang tsunami, letusan gunung laut, dan gempang lempeng dasar laut. Lempeng dasar laut itu dampak negatif. Letak di persimpangan ya. Jadi kalau yang kalian sebutkan tadi di persimpangan itu tadi kan Indonesia ini rawan akan gempa, ya, rawan akan gempa karena letaknya di dekat lempeng itu tadi. Tapi kalau di jalur perdagangan dengan mudahnya banyaknya masuk, nah negara akhirnya bagaimana? Kan tempatnya di persimpangan, kemudian banyak sekali yang masuk ke negara kita. Itu bisa mempengaruhi apa kira-kira? Kalau banyak yang masuk itu akhirnya mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa ada kemungkinan kira-kira ada budaya lain yang masuk ke negara kita? Ada. Ada kemungkinan budaya masuk ke negara kita, sehingga kita harus selektif ya. Jadi itu salah satu dampak negatifnya. Ya. Jadi di sisi lain memang ada dampak positif, tapi di sisi lain juga ada dampak negatif. Ya. Jadi untuk
tugas yang berikutnya anak-anak ya. Iya, Bu. Yang kemarin kan sudah kalian saya suruh menyebutkan batas-batas letak geografisnya ya, sudah ya. Sudah, Bu. Kemudian kalian sekarang coba buka buku paket halaman 7. Buku paket halaman 7. Iya. Buku paket halaman 7 itu tentang karakteristik ya. Jadi masing-masing negara ASEAN itu memiliki identitas ya. Jadi misalkan seperti Indonesia itu memiliki identitas sendiri, kemudian negara Singapura memiliki identitas sendiri-sendiri. Coba sekarang buka halaman 7, identitas negara. Sudah? Sudah. Ya, identitas. Masing-masing negara anggota ASEAN itu memiliki identitas. Ya. Memiliki identitas. Antara lain, kalau Indonesia misalkan, kalian mungkin bisa melihat sendiri di buku paket itu, nama resmi Indonesia. Kemudian ibu kotanya Jakarta. Ya. Pemerintahnya berbentuk republik, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden, bahasa utamanya bahasa Indonesia, dan agama yang ada di Indonesia ada berapa itu? Ada 6. Ada 6. Kemudian jumlah penduduk itu hasil dari sensus tahun 2015 ya. Itu sehingga menjadi perkiraan, kalau sampai sekarang ya hanya merupakan perkiraan ya. Kalau gitu perkiraan. Jelas ya lebih dari itu atau mungkin kurang. Kenapa? Karena sekarang banyak wabah ya. Ada wabah maksudnya, sehingga mungkin kalian sehari sering mendengar Assalamualaikum innalillahi gitu ya. Benar. Iya. Mungkin kalau sekarang bisa berkurang. Tapi dari tahun 15 hingga tahun 2020 ya mungkin ada penambahan, setelah itu banyak pengurangan lagi. Ya. Kemudian hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian maskapai penerbangannya Garuda Indonesia. Itu identitasnya ya, identitas negara Indonesia. Bandar udara yang dimiliki juga disebutkan. Nah, itu tadi identitasnya. Kemudian ini juga masih berkaitan dengan identitas ya. Bagaimana kondisi atau keadaan alam di Indonesia. Ya. Keadaan alam, letak dan batasnya. Indonesia terletak di antara berapa? 9, halaman 8, buka halaman 8. Derajat timur sampai 141. 95 derajat. 95 derajat bujur timur sampai 141. Iya, 141. Terus antara 6 derajat Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan. Iya. Itu namanya letak apa, anak-anak? Kalau menunjukkan derajat. Apa? Lintang utara. Itu tadi namanya letak apa? Letak koordinat. Tadi yang sudah diamati halaman 3 tadi letak geografis.
kalau ada yang pernyataan seperti ini namanya letak apa? Letak koordinat. Letak koordinat. letak astronomi ya, letak astronomis ya. Jadi Indonesia letak astronomisnya itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, itu namanya letak astronomis. Masing-masing negara yang ada di anggota ASEAN dan negara-negara yang lainnya juga itu semuanya juga memiliki letak astronomis ya, letak astronomis ya. Coba diingat-ingat ya, letak astronomis. Dengan letak astronomis yang seperti ini, Indonesia itu memiliki iklim apa? Cuaca Iklim tropis. Iklim tropis ya. Iklim tropis itu memiliki berapa musim? 2. Dua musim musim. apa? Hujan dan kemarau. Hujan dan kemarau. Hujan dan kemarau. Kemarau. Bulan apa sampai apa sih kalau hujan itu? Masih ingat apa? Kapan hujan, kapan panas? Mungkin masih ingat. Kapan hujan? Bulan apa biasanya hujan itu? Bulan Oktober akhir hingga awal November. Bulan Oktober akhir. Nggih. Oktober akhir sampai Awal November. awal November. 8 November. Ada lagi? Ada lagi yang ini hujan atau panas? Hujan. Hujan. Dan Lek panas? Lek panas bulan apa? Ada yang tahu? Ya, mungkin kalian lupa. Sekarang saya beri tips saja ya. Saya beri tips saja untuk mengingat-ingat. PAO. 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 P itu berarti panas ya. A April, O-nya adalah Oktober. Itu berarti kalau musim panas April sampai Oktober. Oktober. Kemudian Oktober. ya, kemudian HOA. HOA. Jadi hujan Oktober sampai April. Nah, itu ditulis ya, ditulis di buku catatan. PAO maksudnya panas April sampai Oktober. HOA hujan Oktober sampai April. Nah, mungkin itu lebih mudah untuk mengingat-ingat. Walaupun kadang-kadang musim kemarau itu, tapi kadang-kadang masih datang juga ya hujan ya. Sehingga orang-orang Jawa mengatakan, wah, ini ono udan kiriman gitu kan ya. Maksudnya udan kiriman itu seharusnya tidak musim hujan, tapi tiba-tiba hujan. Sudah? PAO dan HOA. Untuk memudahkan kalian mengingat-ingat saja. Ya, itu anak-anak yang berkaitan dengan letak geografi, letak astronomis di Indonesia ya, yang
Pokoknya yang berkaitan dengan ada derajat-derajatnya itu namanya letak astronomis. Kalau kenyataan di permukaan bumi itu letak geografis. Kemudian silakan dibuka halaman 9 ya, buku paket. 9 buku paket. Bagaimana kondisi alamnya atau bentang alam ya. Bentang alam. Permukaan bumi itu memiliki perbedaan ketinggian ya. Jadi permukaan bumi itu ada yang tinggi, juga ada yang rendah. Yang tinggi contohnya apa? Antara lain apa? Pegunungan, Ya, pegunungan. dataran tinggi, Terus selain itu ada dataran tinggi, ya, permukaan bumi itu meliputi pegunungan, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, peneplang, peneplain ya. kali depresi, Terus depresi, peneplain, depresi, peneplain, terus sudah ya itu. Jadi ini permukaan bumi. Sering saya menggambarkan bahwa relief bumi atau permukaan bumi itu biasanya anak-anak saya suruh meraba wajahnya, ya, meraba wajah begini. Kira-kira roto apa ora, Rek? Rata tidak? Iya, ya itulah gambaran. Biasanya saya memberikan contoh itu permukaan bumi itu ya seperti itu, ya. Ono sing menonjol, ono sing cekung, ya. Permukaan bumi, ya. Jadi, kalau yang tinggi pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ya. Nah, itu tentang permukaan bumi. Itulah bentang alamnya ya, bentang alam yang ada di Indonesia. Kemudian tentang keadaan di perairan. Keadaan di perairan. Oke. Ya. Keadaan di perairan. Anak-anak mungkin sekilas kalau kalian melihat di permukaan laut ya, di permukaan laut kelihatannya rata gitu ya. Oke. Iya, kelihatannya rata. Tapi apakah rata? Tidak. Di dalamnya sana kira-kira rata apa ora? Boten. Ya, enggak rata. Ada permukaan di dasar laut. Dasar laut sana juga tidak rata, anak-anak ya. Ada di dasar laut sana juga tidak rata. Kira-kira kalau di dasar laut itu meliputi apa saja? Ada cekungannya yang namanya gajin atau cekungan. Kemudian ada lubuk laut ya, lubuk. Ada lubuk laut. Yang paling tajam menjorok itu yang namanya palung laut. Nah, palung laut. Tapi enggak palung hati loh ya. Jadi kadang-kadang kalau ada lubuk hati, ada lubuk laut. Nah, kalau bagaimana lek palung hati ya lebih dalam anak-anak ya. Hati yang paling dalam itu adalah palung. Tapi yang biasanya lek hati kan lubuk ya. Oke. Lek hatimu lebih dalam lagi yo, mungkin bisa istilah palung hati ya. Tapi aja rek. Ya, itu ya keadaan perairan antara lain itu anak ya.
kemudian lubuk laut, dan juga palung laut. Palung laut yang paling dalam, terjal ya. Ya. Mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang baru gabung-gabung, yang kemarin di grup itu kan juga masih ada beberapa yang masih gabung-gabung ya. Jadi ini sebetulnya dari awal sudah saya berikan hingga sampai saat ini, dan tugas yang sekarang anak-anak kalian menuliskan ya, menuliskan letak astronomi ya, menuliskan letak astronomi negara anggota ASEAN ya. Menuliskan letak astronomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi letak astronomi ya, yang tadi loh ya, yang seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu contohnya. Dan cari yang termasuk negara-negara anggota ASEAN. Itu tugas yang ketiga, ya, tugas yang ketiga. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Dan sementara kalau misalnya belum ada kesempatan untuk mengumpulkan ke sekolah, ya tetap seperti kemarin, silahkan dilaporkan, ya, laporkan lewat grup IPS kelas 8. Saya akhiri nanti terakhir jam 12 ya. Terakhir jam 12. Ya, Bu. Akhir laporannya jam 12. Insya Allah kalau kalian mengerjakan dengan kesungguhan, seperempat jam wis mari ya. Kerjakanlah dengan penuh kesungguhan dan penuh cinta untuk mencari ilmu. Ya. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Dan saya doakan kalian semuanya sehat-sehat selalu ya. Sehingga nanti bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Belajar lagi. Insya Allah nanti bisa seperti ini lagi. Amin. Jadi kalau seperti ini, saya senang anak ada interaksi ya, ada interaksi. Saya bertanya, kalian menjawab. Itu interaksi. Kadang-kadang lewat gone WA, saya kasih tugas, iya, tapi malam mbok tinggal ngalih. Yo. Nggih, Bu. Tapi enggak sih, tapi saya yakin kok anak-anak kelas 8 C, D, E semuanya insya Allah sudah berubah lebih baik dibanding dengan kelas 7 yang dulu. Amin. Oke? Untuk hari ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bisa langsung meninggalkan meeting dengan menekan tombol merah di samping bawah. Iya, Bang. Iya, Pak. Iya, Pak. Bu, itu ditulis ASEAN itu 10 semuanya apa cuma 5 aja, Bu? 10. Anggotanya 10. Ya. Kalau yang batas-batas kemarin saya cuma ngirim 5, apa yang 5-nya di juga, Bu? Iya, ya 10 itu. 10. Iya, Bu. Iya. Bu mau ngumpulin tugas, bisa apa enggak Bu hari ini?
Bu mau tanya, saya mau ngumpulin tugas. Ya, Bisa apa enggak hari ini? ke ke sekolah. Iya. Kan Ya, hari ini kelas 8E ada jadwal itu Bu, ngirim berkas dapodik itu Bu ke sekolah. iya. Gini aja. Nanti sekalian kirimkan apa? Taruh di Mbak Nur aja. Saya tadi sudah soalnya anak kelas 7D yang lama itu saya suruh mengumpulkannya di Mbak Nur. Nanti Iya, insya Allah Bu. saya ke sana kan, ya. Ya. Iya. Wis ya Mas. Sudah, monggo langsung di klik merah itu Bu Wiji. Oke, terima kasih ya. Oh Ya, iya. sama-sama.